Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa cahaya hidup kami memancar dari atas kaki Dian, dari atas meja, bukan di bawah meja. Dan kekudusan itu adalah segala energi positif yang kita miliki. Semoga energi-energi positif yang kita miliki memancar keluar, memberikan kebaikan kepada setiap orang yang dijumpai. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan. Sebesar seberat apapun ketersembunyian itu pada waktunya akan terbongkar juga. Entah dibongkar oleh apapun, situasi apapun, akan diwahyukan sesuatu yang baik yang disembunyikan atau sesuatu yang juga buruk yang disembunyikan. Dan ini merupakan suatu hukum yang tak bisa kita hindarkan dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak Anda atau kita semua mencoba mengerti dan memahami ya apa yang paling fundamental dalam batin kita, yaitu kejujuran. Kejujuran kepada bukan pertama-tama kepada orang lain. Saya harus mengatakan apa adanya pada orang lain, bukan. Tapi kejujuran itu pertama-tama pada dirinya sendiri, pada suara hatinya. Nah, suara hati kita mengatakan lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itu kejujuran adalah melakukan yang baik, yang indah, yang mulia, ya, yang benar. Nah, yang baik itulah yang merupakan kekudusan, kebaikan dalam hati orang. Ya, penuh cinta kasih, memaafkan, mengapresiasi, bersemangat, bergembira, bersuka cita. Jadi energi-energi positif yang berasal dari kebaikan itu, yang berasal dari kebenaran itu. Apalagi kalau energi itu berasal dari Tuhan. Ya, mengampuni, memaafkan, belas kasih. Itu menjadi energi yang begitu kuat yang mempengaruhi pribadi orang itu sehingga memancar keluar. Di lain sisi kita juga harus sadar bahwa di dalam diri kita ada energi yang negatif yang selalu ingin berkuasa atas diri kita. Ya, energi negatif itu benci, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kepedihan, dendam, ya, rasa sakit, sulit mengampuni. Jadi kita bisa perhatikan dalam diri kita ada dua gerakan dinamika, ada dua katakanlah suatu dinamika batin yang ingin melakukan kehendak Tuhan dan di sini melakukan kehendak iblis. Ya, pertama-tama dulu sebagai manusia ada suatu dinamika lakukan yang baik, hindari yang jahat, dan dua itu ada, tetapi bisa ditunggangi oleh kalau Tuhan mau kita izinkan untuk masuk, melakukan, hadir, Tuhan hadir, cahaya itu semakin besar, tetapi iblis pun bisa menggunakan yang negatif, kebencian, kemarahan, dendam, luka batin. Itu bisa menjadi kuat juga dalam diri orang sehingga itu pun bisa menguasai orang sehingga bisa dendam, bisa melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu saya tersentuh dengan suatu YouTube yang menurut saya bagus sekali. Ada seorang hakim wanita yang menjatuhkan hukuman kepada seorang perampok, dan ini kisah nyata. Setelah palu didok, ya, lalu si hakim itu bertanya, apakah engkau sekolah di suatu sekolah tertentu? Ya, saya bersekolah di sana. Ingatkah kamu akan saya? Tiba-tiba si penjahat itu yang telah dihukum itu menangis terseduh-seduh. Ya, saya ingat. Engkaulah sahabat saya. Lalu sang hakim mengatakan, ya, saya tahu engkau sahabat saya. Aku tahu engkau adalah anak baik pada waktu itu. Aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh anak yang sungguh baik. Tapi sekarang berubah. Nasib kita berubah. Saya menjadi hakim dan engkau menjadi penjahat. Dan saya harus menghukum berdasarkan keputusan kebenaran dan keadilan. Si lelaki penjahat itu menangis dan menangis, menyesali apa yang telah terjadi.
Saya membayangkan apa yang terjadi pada si lelaki itu adalah karena dia mendengarkan suara yang tidak baik dalam diri dia. Dia mengikuti suara yang tidak baik dalam diri dia untuk kesenangan atau kejahatan atau sesuatu yang memikat dia pada waktu itu untuk suatu perbuatan jahat yang sudah kemudian dia dengarkan akhirnya lama-lama menjadi perbuatan yang besar, merampok. Ya. Nah, itu pula. Jadi kita perhatikan dalam diri kita. Mari kita jujur dengan suara hati kita masing-masing. Kita tidak menipu, kita tidak berbohong, kita tidak dalam dunia sekarang yang hoaks, yang begitu. Ingin mencari popularitas, viral, menggunakan orang-orang miskin untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ini sesuatu motivasi yang nampaknya baik tapi jelek. Dan inilah saudaraku terkasih sesuatu yang perlu kita renungkan, kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk melihat bahwa apa yang saya lakukan itu sungguh-sungguh tulus, jujur, tanpa pamrih. Karena bisa saja orang melakukan yang baik dengan pamrih. Jadi itu juga. Nah, yang kedua, jangan lupa kehadiran Tuhan dalam diri kita itu membuat kita menjadi lebih jujur. Dan kita mendengarkan suara hati kita yang sangat lembut dan sangat halus. Sedangkan suara jahat itu sangat kuat menggerogoti kita, menggocok kita untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan saya mendengarkan suara hati kita masing-masing, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kepekaan, ketajaman kita akan suara kebaikan itu menjadi nyata dan kuat. Dan kita menjalankan apa yang baik, menghindari apa yang jahat. Dan karena iman kita jugalah kita berani mengambil keputusan untuk berbuat baik dengan segala risiko, seperti halnya dengan Santo Yohanes Pemandi dan para nabi yang lain. Mereka selalu mengatakan yang baik, tetapi kemudian dilanggar oleh orang Yahudi sehingga dihukum, dibuang pergi ke bangsa-bangsa di sekitar yang jauh menderita. Jadi ketika kita menjalankan apa yang baik di mata Tuhan, maka itu akan memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan keselamatan. Tetapi kalau tidak, akan terjadi seperti si penjahat ini, merampok, mendengarkan suara itu. Semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan untuk selalu melakukan yang baik, meski segala risiko apapun. Dan Roh Kudus selalu membuka mata kita, hati kita, untuk melakukan yang baik. Bersama Tuhan kita menang. Iuvante Deo vincimus. Dengan bantuan Tuhan kita akan menang. Semoga Tuhan dan Anda dan kita semua hari ini berbuat baik sekecil apapun. Dengan segala risiko, tidak dikesenangi oleh orang sekitar, tidak apa-apa. Tetapi akhir dari segala sesuatu adalah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Semoga Anda dan kita semua diberkati Tuhan. Dan lewat YouTube ini Anda semua mendapat kedamaian, ketentraman, berkat Tuhan dalam Bapa, Putra,